Jadi fraksi Demokrat memang pada standing menolak RUU Kesehatan ini. Tentu jika ada yang bertanya kenapa menolak, sebetulnya memang ada beberapa isu yang besar. Isu yang pertama adalah Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 pada zaman Pak SBY mengatakan dulu adalah mandatory spending-nya 5%. Dengan 5% ini maka di daerah pun ditingkatkan menjadi 10%. Itulah pembiayaan untuk kesehatan bagi warga masyarakat kita. Bahkan WHO sendiri pun malah mengusulkan 15% mandatory spending itu. Nah, di dalam RUU Kesehatan ini, mandatory spending ini dihapuskan. Malah dihapuskan? Dihapuskan, artinya disesuaikan dengan RPJM. Bisa 2%, bisa 7%, tetapi permasalahan utamanya adalah kalau ini kemudian ada unsur-unsur yang cenderung lebih kepada permasalahan komersialisme, bisa-bisa malah kewajiban negara untuk membiayai kesehatan ini makin berkurang. Itu sebabnya Fraksi Demokrat menolak. Yang kedua, isu yang terbesar adalah tentang hak dan kewajiban bagi tenaga medis untuk mendapatkan kesempatan bekerja di negaranya. Karena apa? Kita tidak menolak tenaga kerja medis asing untuk masuk, tetapi harus memiliki yang namanya kesamaan. Jadi harus sama-sama menguntungkan, sama-sama juga sederajat, artinya resiprokal. Oke. Ya, jadi kita tidak menolak, tapi yang mau kerja di sini, kita juga harus memprioritaskan tenaga medis kita. Pada saat betul, karena pada saat pandemi kemarin yang gugur itu ribuan tenaga medis kita. Maka negara wajib memberikan ruang dan gerak bagi tenaga medis kita untuk bekerja. Gitu. Yang ketiga ini masalah yang harus kita dorong kembali adalah masalah soal rumah sakit asing yang berinvestasi di Indonesia. It's okay, kita nggak ada masalah. Mau rumah sakit asing juga masuk ke Indonesia, itu tidak ada masalah. Tetapi poinnya adalah harus tunduk dan taat kepada undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana jika tenaga medis kita ataupun rumah sakit kita mau didirikan di luar, tunduk dan taat kepada negara tersebut. Jadi jangan langsung diberikan kebebasan seluas-luasnya. Saya pikir 3 poin ini yang harus kita perhatikan, dan ini adalah memperjuangkan hak tenaga medis kita di Indonesia, termasuk juga hak-hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Satu lagi kan ada juga yang mengatakan proses legislasi itu dianggap terburu-buru. Itu seperti apa sebenarnya? Ya, memang 1 tahun bagi sebuah proses legislasi itu memang terburu. Artinya poin utamanya di sini adalah bukan soal mau setahun atau 2 tahun, ya, tetapi apakah semua stakeholder dalam konteks ini, kita berbicara organisasi profesi, sudah menerima, sudah legowo, dan pada kenyataannya di depan sana masih ada yang demo, ya, cukup banyak yang demo. Artinya belum terjadi komunikasi yang baik, ruang-ruang untuk diskusi belum selesai, belum ada. Jadi diputuskan sepihak oleh pemerintah dalam konteks ini.